Awas Bapak Ibu sekalian, kebiasaan sederhana setelah makan ternyata bisa berubah menjadi pemicu gumpalan darah yang berbahaya bagi jantung dan otak. Bayangkan, hanya karena satu gerakan kecil yang sering dilakukan tanpa sadar, darah di dalam tubuh bisa mengental seperti lem, menyumbat aliran ke otak, lalu berakhir dengan serangan stroke mendadak. Pernahkah Anda merasa tubuh lemas, pusing setelah makan, atau jantung berdebar tidak karuan? Itu bisa jadi sinyal awal yang sering diabaikan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin tahu dulu, Bapak Ibu berasal dari kota mana? Silakan tulis di kolom komentar, sekalian bagikan pengalaman pribadi setelah makan, apakah pernah merasakan keluhan seperti itu. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lansia. Karena setelah ini ada satu kebiasaan pertama yang sering dianggap sepele, padahal diam-diam bisa mempercepat usia pendek. Kebiasaan pertama yang berbahaya adalah langsung tidur setelah makan. Banyak lansia merasa mengantuk usai makan. Apalagi setelah menyantap nasi hangat dengan lauk gurih dan kuah panas yang menenangkan. Lalu tubuh terasa berat dan ingin segera rebah di kasur. Namun justru saat itulah risiko meningkat. Posisi tubuh yang mendatar membuat makanan sulit dicerna, asam lambung naik, dan aliran darah jadi tidak lancar. Bayangkan perut yang penuh ditekan saat berbaring, kerja jantung makin berat, dan darah jadi lebih kental sehingga peluang terbentuknya gumpalan meningkat. Mamamku. Akibatnya bisa terasa cepat berupa dada sesak, kepala terasa berat, atau perut melilit. Hal sepele ini bila terus dilakukan bisa memicu serangan stroke mendadak tanpa gejala awal. Sebagai gantinya, biasakan jalan santai sebentar, minimal 10 hingga 15 menit, agar pencernaan lebih ringan dan peredaran darah tetap stabil. Masih ada kebiasaan lain yang lebih mengejutkan setelah ini. Kebiasaan kedua yang sering dilakukan tanpa sadar adalah merokok setelah makan. Banyak orang, termasuk lansia, merasa merokok setelah makan memberi rasa lega di tenggorokan atau membuat mulut lebih segar, padahal kenyataannya justru berbahaya. Saat perut sedang penuh dan tubuh sibuk mencerna makanan, nikotin dari rokok masuk dan langsung mempersempit pembuluh darah. Bayangkan asap hangat yang menyengat masuk ke paru bercampur dengan aroma makanan yang masih menempel di lidah, lalu perlahan membuat darah menjadi lebih lengket. Kondisi ini memperbesar risiko gumpalan darah yang bisa menyumbat jalur menuju jantung maupun otak. Efeknya bisa terasa cepat, seperti napas pendek, dada berdebar, atau pusing ringan setelah beberapa hisapan. Jika dibiarkan, kebiasaan sederhana ini bisa memperpendek usia karena stroke atau serangan jantung bisa datang kapan saja. Maka, sebaiknya setelah makan pilihlah kumur air putih atau mengunyah buah segar sebagai pengganti, jauh lebih aman dan menyehatkan. Kebiasaan ketiga yang perlu diwaspadai adalah langsung minum teh atau kopi panas setelah makan. Banyak lansia merasa lebih nyaman bila menutup makan dengan seteguk teh pekat atau kopi hitam hangat, seolah memberi sensasi lega di tenggorokan dan rasa segar di kepala. Namun kafein dan tanin dalam minuman tersebut justru mengikat zat besi dan protein dari makanan, sehingga tubuh kesulitan menyerap gizi penting. Lebih buruk lagi, suhu panas yang langsung mengenai lambung penuh bisa mengganggu lapisan perut, membuat pencernaan melambat, serta memperberat kerja jantung. Bayangkan perut yang baru saja diisi penuh tiba-tiba diguyur cairan panas pekat, darah pun harus bekerja lebih keras membawa zat berlebih ini ke seluruh tubuh hingga memicu penggumpalan dan tekanan darah melonjak. Efeknya sering muncul berupa kembung, dada terasa panas, atau kepala berputar. Untuk lansia, sebaiknya beri jeda minimal 30 menit sebelum minum teh atau kopi agar tubuh tidak menanggung risiko berbahaya tersebut. Kebiasaan keempat yang sering dianggap menenangkan adalah mandi setelah makan. Banyak lansia merasa segar bila tubuh yang lengket setelah makan diguyur air hangat, aroma sabun menyebar, dan kulit terasa bersih. Namun, fakta medis menunjukkan mandi langsung setelah makan justru berisiko besar. Saat tubuh mandi, pembuluh darah di kulit melebar karena suhu air, sementara darah yang seharusnya fokus membantu pencernaan malah dialihkan ke permukaan kulit. Bayangkan perut penuh makanan yang masih butuh aliran darah hangat untuk mencerna, kini justru kekurangan suplai sehingga pencernaan melambat. Akibatnya, tubuh terasa lemas, perut kembung, hingga jantung bekerja lebih keras karena darah harus terbagi. Risiko gumpalan pun meningkat karena aliran menjadi tidak stabil, terutama pada lansia yang pembuluh darahnya sudah kaku. Efek cepatnya bisa berupa pusing, tubuh menggigil, atau dada terasa berat usai mandi.
Sebaiknya tunggu minimal 1 jam setelah makan sebelum mandi agar tubuh tidak dipaksa bekerja ganda. Kebiasaan kelima yang tampak menyegarkan namun berbahaya adalah minum air dingin setelah makan. Banyak lansia merasa puas ketika menutup makan dengan segelas air es yang dingin menusuk tenggorokan, apalagi di cuaca panas. Namun, kebiasaan ini justru membuat makanan berlemak yang masuk ke tubuh lebih cepat membeku dan mengental, sehingga proses pencernaan menjadi lambat. Bayangkan daging berlemak atau gorengan yang baru saja disantap, ketika terkena air es berubah padat seperti lilin yang menempel di dinding usus. Hal ini membuat perut terasa penuh, kembung, dan aliran darah yang mengangkut lemak menjadi lebih berat. Lama-kelamaan, kondisi tersebut memicu penggumpalan darah dan penyumbatan pembuluh yang bisa berakhir pada stroke. Efek cepatnya pun bisa dirasakan, mulai dari perut terasa kaku, dada sesak, hingga kepala terasa berputar. Sebagai gantinya, minumlah air putih hangat atau suhu ruang agar pencernaan lebih lancar dan jantung tidak terbebani. Kebiasaan keenam yang sering dilakukan adalah langsung berjalan jauh atau berolahraga berat setelah makan. Banyak lansia merasa setelah makan perlu segera bakar kalori dengan berjalan cepat atau bahkan mengangkat beban ringan. Padahal saat perut penuh, tubuh justru membutuhkan fokus untuk mencerna makanan. Bayangkan nasi hangat dan lauk berlemak yang baru masuk ke perut, darah dialirkan lebih banyak ke sistem pencernaan, tetapi tiba-tiba harus terbagi ke otot yang dipaksa bekerja. Akibatnya, aliran darah tidak stabil, pencernaan terganggu, dan tubuh bisa mendadak lemas atau pusing. Lebih buruk lagi, tekanan pada jantung meningkat sehingga risiko terbentuknya gumpalan darah pun makin besar. Efek nyata yang sering dirasakan lansia adalah nyeri perut, dada berdebar, bahkan sesak napas setelah olahraga. Untuk menjaga tubuh tetap sehat, lebih baik lakukan jalan santai ringan setelah jeda setidaknya 30 menit, bukan aktivitas berat yang memaksa jantung bekerja keras. Kebiasaan ketujuh yang tampak sepele namun berisiko adalah langsung melepas ikat pinggang atau pakaian ketat setelah makan. Banyak lansia merasa lega ketika perut yang penuh tidak lagi tertekan kain ketat, apalagi usai menyantap porsi besar dengan nasi panas, sayur berkuah, dan lauk berminyak. Namun pelepasan tekanan mendadak pada perut justru bisa membuat aliran darah berubah drastis. Saat tekanan berkurang, darah yang sebelumnya terhambat bisa mengalir deras secara tidak teratur, memicu ketidakstabilan dan risiko penggumpalan. Bayangkan perut hangat yang baru saja dipenuhi makanan kini mendadak longgar, membuat pencernaan melambat, lambung kembung, dan jantung bekerja lebih keras menyesuaikan. Efek cepatnya sering berupa sendawa berlebihan, perut terasa nyeri, hingga kepala terasa ringan seperti berkunang. Kebiasaan ini, bila terus dilakukan, diam-diam meningkatkan peluang stroke atau serangan jantung pada lansia. Sebaiknya gunakan pakaian longgar sejak awal agar tubuh tetap nyaman tanpa harus menanggung risiko tersembunyi. Berdasarkan data medis, kebiasaan yang dilakukan lansia setelah makan memiliki dampak nyata terhadap risiko kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai jurnal kedokteran menyebutkan bahwa pola sederhana seperti tidur, merokok, atau minum minuman tertentu usai makan bisa mempercepat terbentuknya gumpalan darah. Mekanismenya jelas, ketika tubuh selesai makan, aliran darah terkonsentrasi ke pencernaan. Jika saat itu ditambah beban lain seperti kafein, nikotin, atau posisi tubuh yang salah, darah menjadi lebih kental, alirannya tidak merata, dan pembuluh yang sudah rapuh pada lansia makin mudah tersumbat. Penelitian juga menemukan bahwa risiko stroke iskemik meningkat signifikan pada orang yang rutin melakukan kebiasaan buruk setelah makan. Bayangkan darah yang seharusnya mengalir lancar seperti air jernih malah berubah pekat seperti lem kental yang bisa menutup jalur menuju otak. Fakta ini menegaskan bahwa kebiasaan sederhana bukan sekadar nyaman atau enak, tetapi bisa menjadi penentu panjang pendeknya usia. Secara mekanisme tubuh, kebiasaan buruk setelah makan bisa menjadi pemicu utama munculnya masalah serius pada lansia. Ketika makanan masuk, lambung bekerja mengolah, pankreas mengeluarkan enzim, dan darah dialirkan lebih banyak ke saluran pencernaan. Kondisi ini membuat jantung bekerja ekstra untuk menjaga keseimbangan. Jika ditambah tidur mendatar, nikotin dari rokok, atau minuman berkafein, maka aliran darah yang sudah terkonsentrasi menjadi terganggu. Pembuluh darah yang menua lebih kaku, sehingga darah yang kental mudah membentuk gumpalan kecil. Gumpalan ini bisa menempel di dinding pembuluh layaknya kerak minyak yang mengeras di panci, lalu pecah dan menyumbat aliran ke otak atau jantung.
Efeknya bisa terjadi dalam hitungan menit maupun perlahan, menimbulkan pusing, dada sesak, atau bahkan stroke mendadak. Jadi mekanisme sederhana ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil setelah makan dapat menentukan apakah tubuh tetap sehat atau justru menghadapi risiko mematikan. Menghindari kebiasaan buruk setelah makan membawa dampak baik yang nyata bagi kesehatan lansia. Saat tubuh diberi kesempatan mencerna dengan tenang, darah bisa mengalir lancar, nutrisi terserap sempurna, dan organ penting seperti jantung, otak, serta ginjal tidak dipaksa bekerja di luar kapasitasnya. Bayangkan perut yang baru saja terisi nasi hangat, sayur berkuah, dan lauk sehat lalu diberi waktu untuk bekerja dengan ritme normal, tanpa gangguan nikotin, kafein, atau gerakan berlebihan. Hasilnya, pencernaan lebih ringan, perut terasa nyaman, kepala tetap jernih, dan napas tidak terbebani. Mati di mako. Dalam jangka panjang, pembuluh darah lebih terjaga kelenturannya, risiko stroke berkurang, serta energi harian lebih stabil. Lansia yang konsisten menghindari kebiasaan berbahaya ini umumnya merasakan tubuh lebih bugar, tidur lebih nyenyak, dan daya ingat lebih terjaga. Jadi, meskipun tampak sepele, disiplin dalam hal kecil setelah makan justru bisa menjadi kunci menjaga usia tetap panjang dan kualitas hidup tetap prima. Menjaga kebiasaan sehat setelah makan punya hubungan langsung dengan kesehatan jantung dan otak lansia. Saat pencernaan bekerja optimal tanpa gangguan, beban jantung berkurang karena aliran darah tetap stabil, tidak perlu dipaksa bolak-balik ke otot atau kulit. Bayangkan jantung yang berdetak tenang, memompa darah dengan ritme teratur sehingga oksigen bisa sampai ke otak dengan lancar. Otak pun terjaga fungsinya, daya ingat tetap tajam, dan risiko serangan stroke bisa ditekan. Banyak lansia yang mengaku setelah mulai mengatur pola ini, mereka tidak lagi merasakan kepala berat atau mudah pusing setelah makan. Bahkan tidur malam lebih nyenyak karena tubuh tidak sibuk melawan efek buruk dari kebiasaan sepele. Dengan membiarkan tubuh bekerja sesuai jalurnya, sistem saraf lebih stabil, suasana hati lebih baik, dan pernapasan pun terasa lebih lega. Semua ini menunjukkan bahwa kebiasaan kecil, bila dijaga dengan konsisten, bisa memberi perlindungan besar pada dua organ vital yang menentukan kualitas hidup. Perbedaan hasil antara lansia yang rutin menjaga kebiasaan sehat setelah makan dengan yang mengabaikannya sangat mencolok. Mereka yang disiplin biasanya merasa perut lebih ringan, tidak gampang kembung, dan jarang mengalami pusing atau lemas setelah makan. Bayangkan tubuh yang diberi kesempatan beristirahat sejenak, nutrisi terserap baik, aliran darah tetap jernih, dan jantung berdetak stabil, hasilnya energi harian lebih konsisten. Sementara itu, lansia yang tetap melakukan kebiasaan buruk seperti tidur mendatar, merokok, atau minum minuman dingin usai makan, sering mengeluh cepat lelah, dada sesak, bahkan sulit tidur malam. Malah asim. Dalam jangka panjang, risiko stroke, serangan jantung, dan penurunan daya ingat meningkat drastis. Perbedaannya seperti jalan beraspal mulus dibanding jalan berlubang yang membuat perjalanan terhambat. Jadi, konsistensi dalam hal kecil setelah makan bukan hanya soal kenyamanan sesaat, melainkan juga investasi besar untuk menjaga usia panjang dan kualitas hidup yang tetap prima. Mengabaikan kebiasaan sehat setelah makan bisa membawa risiko serius yang sering tidak disadari lansia. Setiap kali tubuh dipaksa menerima beban tambahan saat pencernaan sedang bekerja, darah menjadi tidak stabil, pembuluh yang sudah kaku makin tertekan, dan peluang gumpalan muncul lebih besar. Bayangkan makanan berminyak yang baru masuk ke perut, belum selesai dicerna, lalu tubuh diajak tidur, merokok, atau minum minuman dingin. Hasilnya darah lebih kental, jantung terbebani, dan otak berisiko kehilangan suplai oksigen. Jadi, efek cepatnya bisa berupa pusing, kembung, atau napas terasa berat. Sementara efek jangka panjangnya adalah stroke, serangan jantung, bahkan gagal organ. Banyak kasus medis mencatat lansia masuk rumah sakit bukan karena penyakit baru, tetapi karena kebiasaan kecil yang diabaikan setiap hari. Risiko ini bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang dialami banyak orang. Karena itu, langkah sederhana menghindari kebiasaan buruk bisa jadi penyelamat yang menambah panjang umur. Banyak lansia masih percaya pada hoaks seputar kebiasaan setelah makan, salah satunya anggapan bahwa merokok setelah makan bisa membantu pencernaan atau minum teh panas dapat membersihkan lemak. Faktanya, kedua hal ini justru memperberat kerja organ. Nikotin dari rokok mempersempit pembuluh darah, sedangkan teh atau kopi panas menghambat penyerapan zat gizi. Ada juga mitos bahwa mandi setelah makan bisa melancarkan peredaran darah, padahal yang terjadi sebaliknya. Aliran darah ke pencernaan justru terganggu karena berpindah ke permukaan kulit. Bayangkan tubuh yang sedang berusaha mencerna nasi hangat dan lauk pauk, malah dipaksa menerima beban tambahan dari kebiasaan yang keliru.
Akibatnya perut jadi kembung, kepala terasa ringan hingga jantung berdetak tidak teratur. Hoaks seperti ini terus diwariskan dari mulut ke mulut padahal berbahaya bila diikuti. Maka penting bagi lansia untuk memilah informasi, hanya berpegang pada penjelasan medis agar tidak terjebak dalam kebiasaan salah kaprah. Seorang lansia bernama Pak Ahmad berusia 68 tahun pernah mengalami kejadian yang membuka mata banyak orang. Setelah makan malam dengan nasi hangat, ikan goreng dan teh manis, ia terbiasa langsung merokok lalu berbaring di kursi panjang sambil menonton televisi. Awalnya hanya terasa pusing ringan dan napas agak pendek, namun suatu malam tiba-tiba tangannya kaku, bicaranya pelo, dan wajahnya mencong sebelah. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit dan dokter menyatakan ia terkena stroke ringan akibat gumpalan darah yang menyumbat aliran ke otak. Bayangkan, hanya karena kebiasaan yang tampak sepele, hidupnya berubah drastis. Untungnya, dengan terapi rutin dan mengubah pola hidup, kondisi Pak Ahmad perlahan membaik. Kini, ia selalu menunggu setidaknya 1 jam sebelum beristirahat setelah makan, mengganti rokok dengan buah segar, dan rutin berjalan santai. Pengalaman nyata ini jadi bukti betapa kebiasaan kecil setelah makan bisa menentukan kualitas hidup lansia. Ibu Siti, seorang nenek berusia 70 tahun, dulu sering mengeluh perut kembung, cepat lelah, dan sering pusing setelah makan. Ia terbiasa minum air es setiap kali selesai makan, lalu segera membuka ikat pinggang karena merasa perut penuh. Lama-kelamaan, tubuhnya makin sering terasa berat dan ia hampir jatuh saat berjalan karena tiba-tiba pandangan berkunang. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk mengubah kebiasaan kecil tersebut. Ibu Siti mulai disiplin minum air hangat, memberi jeda sebelum berbaring, dan memilih pakaian longgar sejak awal. Kapidima Bamamah Didi. Hasilnya mengejutkan. Perutnya terasa lebih ringan. Ia jarang pusing, tidur lebih nyenyak, dan tenaga lebih stabil untuk beraktivitas bersama cucunya. Ia sendiri mengaku tubuhnya seperti kembali muda karena tidak mudah lelah lagi. Kisah ini menunjukkan betapa besar dampak yang bisa dirasakan bila lansia mau konsisten mengubah kebiasaan kecil setelah makan. Dari hidup penuh keluhan menjadi lebih sehat dan bugar. Agar lansia lebih mudah menjaga kesehatan, ada beberapa tips praktis untuk menghindari kebiasaan buruk setelah makan. Pertama, biasakan duduk tenang selama 10 hingga 15 menit sebelum beraktivitas kembali, jangan langsung rebahan atau berjalan jauh. Kedua, ganti kebiasaan minum teh, kopi, atau air es dengan air hangat atau air putih, suhu ruang yang lebih ramah untuk lambung. Ketiga, hindari rokok sepenuhnya, dan bila ingin menyegarkan mulut, kunyahlah buah segar atau daun mint alami. Keempat, jangan buru-buru mandi setelah makan, beri jeda minimal 1 jam agar pencernaan tidak terganggu. Kelima, pilihlah pakaian yang longgar sejak awal agar perut tidak tertekan lalu tiba-tiba dilonggarkan. Bayangkan tubuh yang diberi waktu bernapas tenang setelah menyantap makanan hangat, rasanya lebih ringan, tidak kembung, dan energi pun lebih stabil. Dengan langkah sederhana ini, lansia bisa tetap sehat tanpa perlu biaya besar, cukup dengan disiplin mengatur kebiasaan kecil setiap hari. Untuk memudahkan lansia menjaga kebiasaan sehat setelah makan, mari buat checklist sederhana yang bisa diikuti setiap hari. 1. Setelah makan duduk tenang minimal 10 menit, jangan langsung tidur. 2. Hindari rokok dan pilih buah segar atau air putih hangat sebagai pengganti. 3. Beri jeda 30 menit sebelum minum teh atau kopi, jangan langsung meneguk saat perut masih penuh. 4. Jangan mandi sebelum 1 jam setelah makan agar pencernaan tetap lancar. 5. Pilih pakaian longgar sejak awal agar tidak perlu membuka ikat pinggang mendadak. 6. Jika ingin bergerak cukup lakukan jalan santai ringan, bukan olahraga berat. 7. Catat pola tubuh setiap kali selesai makan. Apakah terasa ringan, kembung, atau pusing supaya bisa mengukur perubahan kesehatan. Checklist ini bisa ditempel di dinding rumah atau kulkas agar selalu terlihat. Dengan langkah sederhana namun konsisten, lansia dapat menjaga tubuh tetap bugar, aliran darah stabil, serta risiko stroke bisa ditekan. Dari 7 kebiasaan setelah makan yang kita bahas tadi, mulai dari tidur mendatar, merokok, minum teh atau kopi panas, mandi, minum air dingin, olahraga berat, hingga melepas pakaian ketat. Semuanya tampak sepele tetapi bisa memperpendek usia bila terus dilakukan. Bagi lansia, menjaga pola ini bukan hanya soal kenyamanan, melainkan penentu kesehatan jantung, otak, dan aliran darah. Bila kebiasaan buruk ini dihindari, tubuh terasa lebih ringan, pencernaan lancar, dan risiko stroke bisa ditekan. Namun jika diabaikan, ancamannya adalah darah menggumpal, pembuluh tersumbat hingga serangan mendadak yang bisa mengubah hidup. Maka pilihlah untuk konsisten menjaga kebiasaan sehat setiap hari.
Nah, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan setelah makan? Tulis di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak lansia yang terselamatkan. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan kupas rahasia makanan yang bisa menjaga jantung tetap muda.